warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sabila Ramadanti, mahasiswi Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai enzim. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, apa itu enzim? Yang kedua, struktur enzim. Yang ketiga, cara kerja enzim. Dan yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu enzim? Enzim berasal dari bahasa Yunani, enzime, artinya di dalam sel. Secara umum, enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Enzim juga dapat dikatakan sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi atau tidak mengalami perubahan saat reaksi. Maksudnya seperti apa? Secara sederhananya, enzim adalah katalis yang hanya mampu mempercepat reaksi biologis. Artinya, enzim hanya mendorong satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Adapun sifat-sifat enzim yang beragam, tergantung perannya yang spesifik di alam. Pertama, setiap jenis enzim hanya mampu menjadi katalis pada satu reaksi kimia. Yang kedua, enzim sangat bersensitif terhadap suhu, di mana enzim hanya dapat bekerja dengan baik pada suhu optimum 37 derajat Celcius. Yang ketiga, enzim juga sensitif terhadap pH, di mana beberapa jenis enzim dapat bekerja dengan baik pada pH rendah. Tetapi ada juga enzim yang dapat bekerja dengan baik pada pH tinggi. Yang keempat, penyusun utama enzim adalah protein. Enzim bekerja bersama dan bolak-balik dalam penyusunan maupun penguraian suatu zat. Yang kelima, sifat enzim adalah katalisator, mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Apa sih yang dimaksud energi aktivasi itu? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia. Nah, yang keenam, enzim ini hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada suatu reaksi. Yang ketujuh, enzim hanya mengubah laju reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir, hanya meningkatkan laju reaksi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, enzim merupakan biokatalisator. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, struktur enzim. Seperti apa sih struktur enzim itu? Struktur enzim itu berbentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim, di mana terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus prostetik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti
K, Zn, CO, Fe, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim terdiri dari zat organik seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor maupun koenzim. Berikut adalah gambar struktur enzim di mana terdiri dari sisi allosterik, inhibitor non-kompetitif, inhibitor kompetitif, sisi aktif, substrat, produk, kofaktor atau aktivator, dan apoenzim. Yang ketiga, cara kerja enzim. Sebelumnya, enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat enzim adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sedangkan produk adalah zat yang diperoleh setelah reaksi kimia. Ada dua cara dalam cara kerja enzim. Yang pertama yaitu gembok dan anak kunci, lock and key. Dalam teori ini disebutkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks. Enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Yang kedua yaitu kecocokan induksi. Hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Berikut adalah gambar dari cara kerja enzim menurut teori gembok dan kunci serta teori kecocokan yang terinduksi. Setelah kita masuk pada materi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu suhu atau temperatur, di mana sudah saya katakan bahwa enzim ini sangat sensitif terhadap suhu karena bersifat termolabil. Nah, aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu atau suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Tetapi enzim tidak mengalami kerusakan. Nah, apabila kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim, tetapi jika suhu melampaui batas optimum, enzim akan rusak atau mengalami proses denaturasi. Hal ini yang mengakibatkan enzim tidak dapat berfungsi lagi sebagai katalis. Contohnya, enzim pada manusia memiliki suhu optimum 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua itu pH atau derajat keasaman. Karena molekul enzim pada umumnya adalah protein globular. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa atau asam. Sebagian besar pH-nya itu 6-8. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif berubah keaktifannya sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Perubahan pH yang mengakibatkan proses denaturasi. Contohnya itu pada enzim petialin pada mulut.
hanya dapat bekerja dengan baik pada pH netral. Enzim pepsin pada lambung hanya dapat bekerja dengan baik pada pH asam, dan enzim tripsin pada usus hanya dapat bekerja pada pH basa. Yang ketiga itu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Namun, ketika semua sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. 4. Zat-zat penggiat atau aktivator. Aktivator merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator antara lain garam-garam dari logam, alkali dalam kondisi encer 2% sampai 5%, dan ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn, dan Cl. 5. Zat-zat penghambat inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang menghambat aktivitas enzim. Terdapat 2 inhibitor, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif atau inhibitor irreversible, merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara bersaing dalam sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substratnya. Yang kedua itu inhibitor non-kompetitif, inhibitor yang terikat pada sisi allosetrik enzim atau selain sisi aktif enzim, di mana merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim, yang dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi lagi, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.